Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Salah satu ciri teroris adalah mereka mengadakan pengajian politik. Jadi acaranya pengajian, isinya politik. Dan mereka cenderung melakukan serangan-serangan, provokasi-provokasi melawan pemerintah. Itu salah satu cirinya. Mereka nggak peduli apakah itu hoak, tebar kebencian. Untuk menggaji buzzer-buzzer ini, penista-penista agama, grupnya Adi Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Ruhut Sitompul dan sebagainya itu sudah negara mengeluarkan anggaran untuk menggaji penista agama ini sampai hari ini 1,29 triliun. Aduh mas bro, ini pengajian atau apa ya bro? Kok isinya itu penuh dengan fitnah gitu. Udah kita disebut buzzer 1,29 triliun. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ulu si Gubal Gabel aja. Aduh Ustadz goblok. Jangut dibanggain, ahlak kayak setan, ele si Gubal Gabel. Bro, nih buat Ustadz Sableng, malu dong sama janggut. Janggut udah panjang, malu dong. Tahu nggak makrifatnya janggut? Udah janggutnya panjang, nggak hitam putih. Jadi itu tandanya ingat kepada mati bro. Jangan memprovokasi umat. Mending kalau bener gak masalah, paling gibah kalau bener. Kalau salah fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dalam Islam, orang yang membunuh sesama muslim itu langsung otomatis kafir. Fitnah lebih kejam daripada membunuh, berarti sama. Sudah kafir, dilaknat oleh Allah lagi, dimurkai oleh Allah lagi. Aduh. Kalau orang biasa yang melakukan fitnah wajar lah, anggap aja ketidaktahuan itu ya. Tetapi kalau ustadz bikin fitnah, waduh. Liyahmilu auzarhum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Dia akan memikul dosa-dosa yang nyata di akhirat kelak dan memikul dosa-dosa para pengikutnya. Mampus loh. Itu duit pajaknya umat Islam se-Indonesia digunakan untuk gaji penista-penista agama. Aduh mas bro, ini ustadz lucu banget bro, bener-bener lucu kayak kambing mau dikurbanin, lucu gitu. Masa iya orang Islam menistakan agamanya sendiri sampai disebut penista agama? Orang seperti apa yang menyebut saudaranya sebagai penista agama? Tukang cilok teriaknya cilok, tukang cireng teriaknya cireng, tukang sate teriaknya sate. Orang yang teriak penista agama berarti dia yang penista agamanya. Ustadz ini yang penista agamanya.
Start 2014. Sampai Kiai Ma'ruf Amin waktu itu, Kiai Ma'ruf Amin waktu itu masih jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya kan? Nulis surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, segera tangkap Ade Armando, karena di akun Twitternya sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Bahkan sampai Ade Armando minta kepada pemerintah agar haji dan umroh di stop karena itu pemborosan. Akhirnya pemerintah menstop haji dan umroh. Akhirnya dialihkan untuk bangun infrastruktur. Jadi surat resmi Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI ini tidak diindahkan sampai hari ini. Gini bos, Pak Ustadz yang ilmunya cetek, berani-beraninya ngomong politik, jadi gobloknya itu mantap. MUI itu bukan lembaga negara. MUI itu cuma ormas, singkatannya Majelis Ulama Indonesia. Majelis itu tempat berkumpul, jadi perkumpulan ulama-ulama Indonesia. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan ulama? Ulama itu tugasnya watawaso bil haq watawaso bis sabr, menasehati di dalam kebaikan dan menasehati di dalam kesabaran. Karena di dunia ini kita harus banyak berbuat baik. Allah senang yang baik. Dan di dunia ini banyak cobaan, maka butuh kesabaran. Jadi kalau ada dari umat yang salah, nasihati dengan cara-cara yang baik, bukan dilaporin ke polisi. Arisia. bego Bertahun-tahun. Akhirnya apa? Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Ade Armando ya bonyok. Itu 5 menit polisi tidak datang, mati itu, Pak. Sampai gagal otak. Ya. Sampai gagal otak. Nah, ternyata siapa ini Ade Armando ini? Doktor, dosen UI, orang Minang, Sumatera Barat. Nah, kalau orang Minang, Sumatera Barat itu kan Islamnya kental. Ternyata Pak Dahlan Iskan, mantan menteri itu, ya kan, BUMN ya, Pak Dahlan Iskan, Jawa Pos, membongkar ternyata bapaknya Dr. Ade Armando ini tokoh PKI Sumatera Barat. Di NID itu kan Sumatera Barat, ya kan, orang Minang juga tokoh PKI di NID itu. Ternyata itu, makanya kenapa kok sangat benci terhadap Islam? Waduh, Mas Bro, si Gubal Gabel. Ade Armando kasihan, Mas Bro. Disebut makar kepada Allah. Mana ada makar kepada Allah, Bro? Makar itu kepada negara. Aduh, bahasa Ustadz goblok, ada. Ampun. Katanya dia dipukuli karena makar kepada Allah. Aduh, nggak masuk akal. Saya sering nonton kok ceramah-ceramah Ade Armando. Ada yang salah, tapi kebanyakan benar. Kalau udah masuk agama memang ada yang salah. Tetapi kan dia orang awam. Saya maklumi aja karena awam. Gak masalah. Doain saja mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Udah dituduh buzzer RP lagi.
dipitnah buzzer RP, dipitnah penista agama, sekarang dipitnah PKI. Yang paling dablek fitnahnya itu bahwa ayah Ade Armando orang Minang, namanya DN Aidit. Waduh, tambah ngaco lagi aing. Aduh, lihat Ustadz kayak ginian, Ustadznya aja udah bodoh, gimana umatnya? Aduh, ampun ya Allah, Gusti cabute bulu irung. Halah. Saya pernah ke Minang, pernah ke Padang, baik-baik kok orangnya. Ya kalau misalkan ada dulu dan Aidit orang PKI, ya itu cuma oknum. Karena orang Islam itu innama bu'istu li utammima makarima akhlak. Jadi orang yang selalu memperbaiki akhlak. Orang Islam gak jahat, karena Allah melaknat orang-orang jahat. Nah, Ustadz barusan itu bukan Islam. Dia mah setan berjubah Ustadz. Jauhi bro. Tapi Pak Mukidi pakai filosofi Jawa. Diawali Mokhtar Ngabalin. Mokhtar Ngabalin itu kan sangat anti terhadap Pak Mukidi. Anti sekali. Akhirnya Pak Mukidi pakai filosofi politik Jawa. Monggo botongo, ya kan? Huruf Jawa itu. Dipangku mati. Dimulai dari Mokhtar Ngabalin. Dipangku mati kutuk. Begitu juga Kiai Ma'ruf Amin. Dipangku. Sekarang gimana Kiai Ma'ruf Amin? Mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu filosofi Jawa. Aduh mas bro, tambah ngaco ini Ustadz, bener-bener ngaco. Bapak ibu pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu siapa yang dimaksudkan Mukidi. Mukidi itu Jokowi. Jadi katanya Jokowi sudah mengangkat dan membuat Ngabalin mati, Kiai Haji Ma'ruf Amin mati. Mati di sini maksudnya tunduk. Bukan mengangkat. Menjadikan lawan jadi teman. Karena itu kan contoh dari Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahnya dengan akhlak. Yang asalnya benci jadi sayang. Yang asalnya lawan jadi teman. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Berdakwahlah dengan memperbaiki akhlak. Akhlak diri sendiri dulu, baru akhlak orang lain. Akhlak Jokowi bagus sehingga lawan pun segan. Dan akhirnya yang aslinya jadi lawan jadi kawan. Begitu channel Ustadz bodoh